dek lama lagi lah. Hampir mendak di anok jo. Mendak di anok di Prajurit ke sini di. Masalah. Jadi waktu Pak Kamaruzzaman ngajar ke Pak Johar Nari itu ibu udah besar belum? Bukanlah besar lagi kayaklah tua kayak gini lah. Masih aktif terus waktu itu kan? Tapi dia orang tuh sering latihan di rumah Pak Kudung. Latihan. Belajar silatnya? Kalau belajar silat, tadi kedidi. Kalau silatnya sering di lapang-lapang, di lapang bola sana kan. Pakai pedang juga? Pakai pedang, pakai besi cabang. Itu kan murid terbatas, paling 40-50 orang kan, waktu latihan. Tahu ya? Tapi masalah tarik kedidi, saya nggak bisa nyerita soal bapak kami nggak pernah nyerita kayak mana, kayak apa. Kalau masalah tarik kedidi, tanya aja sama si Juhar, pasti ngerti dia. Jadi memang bapak udah mesen kalau penerus dia adalah Pak Johar. Itulah Pak Johar. Dek orang lain. Pak Johar tuh lah. Dek yang Kudung, dek yang siapa-siapa. Kenala tinggi, bawang tinggilah kau bawang, kenalanya tinggi. Kenala tinggi, bawang tinggilah kau bawang, tinggilah kau bawang. Ini semuanya burung kedidi ya? Langsung duduk. Hebat, ada pedang tuh. Ada musik Baru dilepas. Yang salam hormat tadi kan? Sampai tadi ya, salam hormat. Artinya nyambut Ika yang datang kami. Saya seorang penari kedidi yang diajari oleh Pak Kamaruzzaman pada tahun 1992. Jadi bertahun-tahun Pak Kamaruzzaman dalam keadaan kurang sehat. Dia mengajari tari kedidi itu keadaan duduk. Jadi saya itu menarinya dengan diperagakan tangan dan kaki aja oleh Pak Kamaruzzaman. Jadi waktu itu saya menari ikuti apa katanya. Katanya jongkok, jongkok, katanya berdiri, berdiri, katanya melambai, tangan melambai. Berbulan-bulan diajari oleh Pak Kamaruzzaman itu juga di masalah tentang tari kedidi. Sampai saya bisa. Nah, setelah itu sudah bisa semuanya, baru saya peragakan semaksimal mungkin. Langsung dilihat oleh Pak Kamaruzzaman benar apa enggak ini yang saya peragakan itu. Rupanya benar, enggak ada yang salah sedikit pun kata Pak Kamaruzzaman waktu saya memperagakan tari kedidi setelah diajarinya. Saya teringat kepada wasiat almarhum. Kata almarhum, Johar, apabila sehabis saya meninggal, kamu harus ikut apa kata-kata saya. Jangan kamu tinggalkan. Apa kata saya? Kata saya kepada Pak Kamaruzzaman, jangan tinggalkan perguruan pencaksilat dan tari kedidi. Dan jangan kamu hilangkan kepada generasi-generasi yang akan datang, harus kamu kembangkan itu. Itu saya ingat. Jadi saya waktu itu pas deal aja waktu itu disaksikan oleh anaknya dan orang-orang dinas pariwisata dan juga orang kampung sendiri. Sampai sekarang. Kedidi langsung lambat rekam tari kedidi. Waktu belajar silat kemarin, ada enggak gerakannya? Beda. Berkata gini, ke kiri. Di bawah nih. Kalau silat kalau tariana di sini. Kalau di depan. Oh, di depan. Waktu belajar silat dulu di sini. Di sini. Aneh, silat. Yang nek ada, Dek? Hah? Yang nek. Yang pedang, Dek. Ade. Silat ade. Memang Ade pedang memang. Pedang tapi bukan pedang asli. Lah. Kayu. Gak pedang asli. Ade komen Soalnya ini silat di Menduk ini dia pakai perang. Jadi mulai dari waktu Pak Kamaruzzaman almarhum
bicara begitu, jadi saya sepulang dari itu berpikir, iya apa enggak ya, iya apa enggak ya. Jadi pas sorenya pulang siangnya pulang, sore saya kembali lagi. Saya tanya kepada Pak Kamaruzaman, Tok, kalau bahasa daerahnya, kakek kan, apakah nggak ada lagi orang yang selain daripada saya untuk menggantikan mewariskan seni budaya atau enggak, satu-satunya kamu katanya, yang mewarisi kesenian ini, baik pencaksilat maupun tari kedidi, kamu. Dan kedua, Hamzah. Itu. Kata Pak Kamaruzaman di waktu itu, jangan kau tinggalkan. Itu aja. Jadi dari mulai itu saya harus memegang amanah sampai sekarang. Saya ajari anak-anak pertama, khusus di kampung kami pertama itu kalau nggak salah 15 orang saya ajari dulu sedikit-sedikit. Sudah ajari. Sudah itu anak-anak itu dalam jangka 2 bulan saya ajari hampir setiap malam saya ajari anak-anak itu dalam jangka 2 bulan. Rupanya sudah bagus anak itu. Pas waktu nari semua orang melihat gini waktu kami nari. Terpesona dengan tari dan musiknya. Terus sampai selesai habis. Jadi pertunjukan tampil pertama biasa, tampil lagi, minta tampil kedua lagi. Tampil berapa kali kita tampil ke luar kampung, rupanya sudah disoroti oleh orang. Dengan keadaan kami sedang berlatih, jadi orang tuh melihat. Jadi setiap festival nasional di tingkat nasional itu saya selalu punya keyakinan karena saya mempunyai karakter kedidi. Jadi karakter kita contohkan Bali. Bali memiliki karakternya sendiri. Orang tanpa melihat, mendengar suaranya udah tahu itu Bali. Nah, bagaimana Bangka bisa seperti itu? Cita-cita saya itu. Jadi dengan satu gerakan sap kaki di atas orang, saya maunya orang itu udah tahu. Itu kedidi. Itu Bangka Belitung. Harapan saya itu. Jadi setiap saya pentas, walaupun waktu itu, waktu 2007 sampai 2009, orang nggak tahu sama sekali yang saya bawa itu tari kedidi. Saya kreasikan itu tari kedidi. Saya nggak peduli. Yang saya tekankan adalah saya setiap membuat tarian selalu berlandaskan tari kedidi. Di tingkat nasional, di Australia, di Afrika, di Belanda saya selalu membuat tari kedidi. Sampai akhirnya melalui Dinas Pariwisata itu mulai membangkitkan kedidi itu. Alhamdulillah saya sangat senang sekali. Jadi dengan ini semua masyarakat Bangka Belitung tahu, lebih dulu tahu ini loh kedidi. Semua masyarakat Bangka Belitung yang akan memperkenalkan di luar. Karena kalau saya sendirian mau kemana-mana aja, kalau nggak ada promosi, saya rasa kedidi nggak ada yang tahu, hanya segelintir orang yang tahu. Biasanya kalau saya melihat video-video saya yang lama itu membuat saya ingin lebih berekspresi lagi. Ini saya masih melihat waktu saya
pentas tari Kedidi itu pure dari diri saya sendiri. Ini waktu Festival Senun Sebalai ke-10 tahun 2014 saya diberi kesempatan oleh panitia festival dari Dinas Pariwisata Provinsi untuk pentas sendiri di atas pentas bersama pemusik saya Dodi. Jadi saya diberi kesempatan untuk pentas sendiri dengan eksplorasi tari Kedidi. Ini yang membawa Bangka Belitung mulai teridentitas dari Kedidi. Bahwa penelitian tentang masalah tari Kedidi ini sudah berkali-kali ya dilakukan. Dari penelitian tersebut nampaknya tidak ada pembanding ataupun katakanlah penemuan baru umpamanya. Oh, tari Kedidi ini bukan hanya di Bangka Belitung aja, rupanya di daerah lain ada umpamanya kan. Nah, ternyata nggak ada seperti itu. Jadi betul-betul bahwa tari Kedidi ini adalah originalitas karya ataupun tari yang ada hanya di Bangka Belitung ini. Jadi kalau melihat hal-hal seperti itu, saya pikir sudah saatnya diadakan semacam hak paten untuk tari ini, agar jangan terlambat nantinya. Pola-pola tari Kedidi ini, pola petiknya, kemudian pola petik dambusnya, kemudian pola tabu gendangnya, itu khas daerah sini. Nampaknya belum pernah saya melihat ada pola seperti ini di daerah lain. Jadi setelah adanya pemberian label ataupun hak paten tari Kedidi ini untuk memang betul-betul khas tarian yang hanya ada di Bangka Belitung, saya pikir sudah saatnya tarian ini disebarluaskan, kalau perlu masukkan ke semacam ekskul di sekolah-sekolah ya. Jadi terutama sekali kan dari sekolah dasar terus sampai ke perguruan tinggi, biar mengenal tari ini. Yang mengetahui tari Kedidi ini bukan hanya komunitas-komunitas tertentu aja, tapi seluruh masyarakat, seperti tari-tari yang lain, tari Dincak Dambus, tari Campak, tari Serimbang, tari Gajah Menunggang, dan lain-lain yang banyak lagi yang ada di Bangka ini. Angan-angan saya, hayalan saya, cita-cita saya, pemerintah lebih berfokus kalau tari Kedidi ini tidak akan pernah habis. Jadi saya harap pemerintah itu membuat suatu event yang dimana event itu harus mengkreasikan tari Kedidi. Saya yakin akan muncul seniman-seniman baru yang berdasarkan tari Kedidi. Jadi semuanya pasti harus mengenal dulu, harus memiliki karakter Kedidi dulu, baru ikut dalam kreasi. Karena nggak mungkin orang kreasi yang tidak mengenal tari Kedidi langsung ikut lomba, sedangkan tidak ada karakter Kedidi di situ, saya pasti tidak akan bisa. Dan saya harap
pemerintah juga seperti Jawa Timur. Saya lihat taman budayanya itu pementasannya 1 bulan sekali. Saya harap pemerintah Bangka Belitung juga seperti itu, mengadakan hal seperti itu. Jadi dari situ pengetahuan orang semakin tahu bagaimana sih tari Kediri, bagaimana sih kreasinya. Saya yakin generasi muda yang ada di luar, yang seniman-seniman Bangka Belitung yang ada di luar akan pulang ke daerahnya sendiri dan membangun hal itu. Karena kalau acaranya dalam hal 1 bulan sekali itu suatu pekerjaan yang luar biasa bagi seniman. Saya rasa seniman suka itu, karena saya juga ngerasa ini kok setiap pementasan setahun sekali. Akhirnya seniman mencari kerja yang lain, mencari kerja sampingan, karena untuk mengeksplorasi sendiri di daerah sendiri susah. Jadi saya harap pemerintah membuat event itu yang sebulan sekali lah. Jadi dari situ kita bisa masyarakat bisa melihat setiap malam minggu 1 bulan sekali itu ada. Nala tinggi bawang tinggilah kau bawang, nalanya tinggi. Nala tinggi bawang tinggilah kau bawang, tinggilah kau bawang. Tinggilah kau bawang, berdahan layan boleh, nah jangan berdaun, jangan. Berdahan layan boleh, jangan berdaun layan, jangan. Belaki dayang belakilah kau dayang, ngenalah belaki. Kena belaki dayang belakilah kau dayang, ngenalah belaki.